71 nelayan di Desa Buni Asih, Tegal Bulaut, Sukabumi, Jawa Barat terjebak gelombang tinggi di Bekasi Dermaga SBP setelah jembatan penghubung dermaga terputus pada Rabu kemarin. 3 diantaranya dinyatakan hilang. Laka laut, laka laut. Nah, itu wanian jelema. Aduh. Jembatan. Puluhan nelayan terjebak di tengah laut setelah jembatan penghubung dermaga putus dihantam ombak besar di Desa Buni Asih, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu pagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Dermaga yang berjarak 1 km dari daratan itu sebelumnya tersambung melalui jembatan beton, namun sempat rusak dan masyarakat menyambungnya dengan bambu. Jembatan kemudian hancur setelah diterjang gelombang tinggi. Sebanyak 71 nelayan yang sedang menangkap ikan di bekas dermaga tak dapat kembali ke daratan. Sementara 3 nelayan dinyatakan hilang. Jam 3 itu katanya airnya udah naik katanya. Mau pulang katanya nggak bisa kejebak mah katanya gitu. Emang kejebaknya apa? Seperti apa terjebaknya? Itu airnya nggak reda-reda, itu ombaknya tinggi, nggak bisa putus jembatannya katanya. Terputusnya jalur akses ke dermaga PT SBP yang menyebabkan 74 menjadi korban, diantaranya 71 orang masih terisolir di dermaga PT SBP dan 3 orang masih dalam pencarian. Badan SAR Nasional mengerahkan 1 unit helikopter untuk mengevakuasi puluhan nelayan yang terisolasi di bangunan bekas dermaga di Desa Buni Asih, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat akibat jembatan penghubung terputus. Petugas penyelamat atau rescuer Basarnas diturunkan dari helikopter untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi para nelayan sekaligus membagikan logistik bantuan. Mayoritas nelayan yang terjebak di bangunan bekas dermaga tersebut dalam kondisi kelelahan karena tidak tersedianya makanan maupun air minum sejak mereka terisolasi di bangunan tersebut. Satu persatu nelayan kemudian dievakuasi ke darat, namun cuaca ekstrim dan gelombang laut yang tinggi menghambat proses evakuasi tim SAR. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seluruh nelayan berhasil dievakuasi oleh tim Basarnas. Meski demikian, 1 dari 3 nelayan hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Berikut potongan dialog program iNews Sore terkait 71 nelayan terjebak gelombang tinggi di Sukabumi, Jawa Barat bersama dengan Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana. Dengan tadi pukul 15.55 waktu Indonesia Barat, kita sudah berhasil mengevakuasi seluruh survival yang ada di atas dermaga dengan menggunakan helikopter dari Dalanut Tang Sanjaya. Ada 3 tadi helikopter yang kita gunakan. Artinya ke seluruh nelayan 71-nya semuanya sudah tereksekusi begitu ya? Ya, betul. Sudah dievakuasi, sudah dalam keadaan selamat ya dan aman. Langsung kita bawa tadi ke posko kita di Satradar. Baik, ada informasi terkait dengan nelayan yang sempat hilang, apakah ini juga terkonfirmasi, Bu Desi? Oke, baik. Untuk yang hilang, yang 3 orang yang masih dalam pencarian, tadi pagi berhasil kami temukan 1 orang dalam keadaan MAC Delta dan sudah kami bawa langsung ke rumah duka. Tinggal kami mencari 2 lagi yang masih dalam pencarian, dilanjutkan esok hari. Artinya 1 yang hilang sudah diketemukan dengan kondisi tewas, 2 lagi belum diketemukan, begitu ya? Ya, betul. Baik, apa yang akan dilakukan oleh tim SAR untuk mencari 2 nelayan yang sampai sejauh ini belum diketemukan, Bu Desi, dan boleh Anda kemudian sampaikan ataupun gambarkan kondisi di lokasi seperti apa sehingga kemudian 2 orang nelayan ini sampai dengan saat ini belum diketemukan? Oke, baik. Untuk yang 2 lagi ini karena melihat cuaca ya untuk 3 hari ini, mulai hari ini ke depan itu memang gelombangnya menurut cuaca BMKG itu tinggi. Jadi kami juga memperhatikan kondisi cuaca dan juga dengan arah angin dan arus laut juga kami sudah ngeplot daerah yang akan menjadi titik pencarian kami yang dimulai esok pagi. Dengan metode nanti mungkin pencarian dengan beberapa seru yang tersedia kita lakukan semaksimal mungkin. Terjebak mereka di sana karena kapalnya karam atau mereka sedang kondisi memancing, Bu Desi, menurut temuan Anda sejauh ini?
Menurut informasi awal itu memang mereka sedang mancing ya di atas dermaga, kemudian tiba-tiba ombak tinggi sehingga itu meruntuhkan ya jembatan atau dermaga yang ada yang mereka gunakan dari daratan menuju ke tengah. Namun kalau melihat kondisinya, menurut keterangan yang kami dapatkan juga dermaga itu sebenarnya sudah tidak dipergunakan lagi gitu. Jadi artinya Dilanda banjir, sejumlah sekolah di Kabupaten Aceh Singkil terpaksa diliburkan. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meminta agar pihak sekolah menggelar belajar mengajar secara daring. Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Singkil tidak hanya menggenangi rumah penduduk, akses jalan dan fasilitas umum lain, namun juga berdampak pada fasilitas pendidikan. Belasan sekolah dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA pun ikut terendam banjir dengan ketinggian hampir 50 cm. Akibatnya sudah 3 hari ini aktivitas belajar mengajar di sekolah terpaksa diliburkan. Terkait hal itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil menginstruksikan agar pihak sekolah menggelar belajar mengajar secara daring atau cara lain supaya siswa tetap dapat mengikuti pelajaran. Jadi kita sampaikan kepada kepala-kepala sekolah kemarin bahwasanya agar kita mencari alternatif bagaimana pembelajaran ini bisa berjalan, tetapi keamanan anak-anak, keselamatan anak-anak itu tetap menjadi prioritas. Sebelumnya, sejumlah sekolah di Kecamatan Simpang Kanan juga sempat diliburkan, namun saat ini telah kembali beraktivitas. Dari Kabupaten Aceh Singkil Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan.